menunjukkan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, untuk kembali kepadanya. Mungkin ada beberapa saudara kita yang sesama muslim yang kemarin sudah berakhir jatah kehidupan di dunia, sehingga hari ini tidak bisa merasakan kehidupan dunia lagi, atau malah mungkin ada yang tadi malam. Jadi ketika kita masih diberikan kesempatan seperti ini, maka jangan kita sia-siakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Asr itu kan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu merugi, kecuali apa? Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran maupun kesabaran. Ini adalah 4 golongan orang yang tidak merugi. Kalau selain itu rugi. Bahkan disebutkan juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa alimun wa muta'alimun illa zikrullah wa ma walahu wa alimun wa muta'alim. Jadi dunia itu dilaknat, apa-apa yang di dalamnya dilaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan juga saling membantu untuk berzikirnya itu, dan juga orang yang berilmu maupun yang menuntut ilmu. Nah, ini kita dalam rangka mengamalkan seperti itu. Kita menuntut ilmu, belajar pada hari subuh Sabtu subuh ini. Untuk apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam golongan yang dilaknat di dunia, di dalamnya kita mau mengambil sesuatu yang kan kebalikan yang laknat, berarti yang dirahmati. Kita mengambil yang dirahmati, ada yang diberkahi. Jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, masalah tentang hukum-hukum dalam sholat berjamaah. Yang kemarin sudah masuk kepada pembahasan tentang bagaimana jika makmum itu cuma satu orang. Jadi sholat berjamaah makmumnya cuma satu, maka setelah kita kemarin sebutkan beberapa pendapat, maka pendapat yang paling rajih atau yang benar adalah, yang mendekati kebenaran adalah kalau cuma satu, berdiri di sebelahnya, sebelah kanannya, bukan sebelah kirinya ini, sebelah kanannya. Jadi seperti itu. Kemudian sebelah kanannya yang sejajar, nggak ke belakang, tapi nggak ke belakang sedikit, tapi sejajar, artinya sejajar antara makmum dan imam. Jadi kalau makmumnya cuma satu orang, sehingga kalau selain itu, karena makmumnya lebih dari satu orang, satu shaf, maka itu di belakang, letaknya di belakang. Kemudian bagaimana cara menyusun jamaah atau shaf ketika makmumnya lebih dari satu orang dan dia di belakang imam? Nah, itu disebutkan dalam hadis bahwa salah satu yang harus diperhatikan adalah kelurusan dan kerapatan shafnya. Ini disebutkan di antara para makmum itu adalah dia saling sejajar, lurus, terutama antar pundak dengan pundaknya sebelah, kemudian mata kaki dengan mata kaki. Kenapa kok mata kaki? Karena mata kaki kan letaknya di tengah, pasti tengah kaki. Sing di ukuran sejajar ini ku jari depan, jari kaki, nanti ada yang kakinya panjang, akhirnya nggak lurus malah. Tapi kalau mata kaki sebagai patokan antar jamaah,
itu nanti akan lurus barisannya. Jadi jangan meluruskannya itu dengan jari kaki, jangan, tapi dengan mata kaki. Mata kaki bahasa Jawa polok ya, mata kaki sengaja luka polok itu kan belakang mata kaki polok. Makanya kan ada ungkapan berarti jejak gitu tukar ya, ini kena mungkin dijejak lagi polok berarti tukar itu belakang gitu. Dalilnya diantara disebutkan dalam hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, qala akbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nasi biwajhihi faqala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke makmum ketika mau menegakkan salat berjamaah. Jadi ini sunnahnya petunjuk yang diajarkan Rasulullah bagi imamnya. Ketika dia mau sholat, dia menghadap ke makmum dahulu. Tugasnya apa? Untuk membenarkan atau merapikan, meluruskan. Jangan cuma ngomong sufuf aku, tapi ngadepi ke kiblat. Nggak ngerti makmumnya. Bukan itu. Ada sebagian imam itu yang punya sufuf aku luruskan dan rapatkan sholat, tapi menghadapi ke kiblat dia. Nggak melihat makmumnya. Ini makmumnya masih dari bodoh boleh. Berarti kalau mati harus imam itu betul-betul mulai imam soal sufaku yang dirayat ya. Makanya yang dituntutkan dari Rasulullah, imamnya menghadap ke makmum dahulu, kemudian mengucapkan aqimu sufufakum 3 kali. Rasulullah mengucapkan itu salasan 3 kali, tegakkan saf-saf kalian. Maksudnya tegakkan itu dirapikan, diluruskan dan dirapatkan. Wallahi la tuqimanna sufufakum aw la yukhallifanna Allahu baina qulubikum. Rasulullah, demi Allah engkau menegakkan saf-saf kalian, atau kalau tidak ditegakkan maka Allah akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Hati kalian akan tercerai-berai. Nah, ini salah satu faedah dari menegakkan atau meluruskan, merapatkan shaf adalah supaya hati kita bersatu di antara jamaah, di antara kaum muslimin. Allah yang membuat hati kita bersatu. Jadi kan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasudu ba'dahu ba'dan, gitu. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu sebagaimana bangunan yang kokoh, saling menguatkan satu persatu. Jadi saling menguatkan satu persatu itu berarti kan rapat. Nek renggang berarti nggak menguatkan, nggak saling lengket gitu. Jadi seperti itu. Karena ancaman yang disebutkan, kalau seandainya tidak kalian rapatkan, tidak kalian rapikan soft kalian dalam sholat, maka Allah akan mencerai-beraikan hati kalian, sehingga terjadi konflik, ketidaksukaan dengan sesama, seperti itu. Kemudian qala fara'aitu rajulan, ini Nu'man bin Bashir kemudian berkata, fara'aitu rajulan yalzaqu mankibahu bimankibi sahibihi qarbatahu bi rabbatihi sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Jadi kemudian Nu'man menyebutkan, dan aku melihat orang-orang yang di belakang itu saling menempelkan pundaknya ke pundak temannya sebelahnya, kemudian lutut ke lutut sebelah temannya, dan juga mata kaki ke mata kaki temannya. Ini bisa dimaknakan nggak harus menempel plek, walaupun secara bahasa yang namanya lazaqo itu adalah menempel. Soalnya kalau menempel plek itu rada susah, kita bergerak pun susah ketika mau takbiratul ihram itu kan kesusahan kalau terlalu menempel. Apalagi kalau kita cerna hadis ini, menempelkan lutut dengan lutut itu beribun, kan sulit kan.
Kalau mata kaki dengan mata kaki, maksudnya roda nempel sedikit, terus jajar itu sih roda bisa. Tapi kalau lutut itu kan agak sulit. Apalagi kalau modelnya kan biasanya berdiri jadi roda apa ya, kerucut kan kakinya, bukan gini, bukan minggu. Seperti itu. Nah ini, jadi para sahabat itu ketika Rasulullah memerintahkan seperti itu langsung softnya dirapatkan dan diluruskan. Ini menunjukkan kesungguhan para sahabat itu kalau ada perintah dari Rasulullah mereka langsung sami'na wa ata'na. Jadi langsung segera menyambut seruan Rasulullah untuk menunjukkan kesegeraan mereka dalam meraih kebaikan. Berbeda dengan orang-orang zaman kita, ada yang diingatkan gitu oleh imamnya, sawu sufakum istawu watarasu watadilu, imamnya bilang gitu, luruskan, rapatkan, dan apa, sejajarkan. Enten makmum sehingga pun padahal orang bergerak saya longgar pun itu sih jawaban. Ya Allah, ini kan ada dulu di beberapa masjid ada yang mengingatkan imamnya karena imamnya sudah paham ilmunya, jadi dia mengingatkan makmum dan dia nggak pernah jadi imam di situ, tapi karena beliaunya itu kelihatan penampilannya itu imam ulama kiai, terus kiainya atau imamnya yang sehari-hari mengimami di situ nggak hadir, akhirnya jamaah menyuruhnya untuk jadi imam. Kemudian dia mengingatkan karena kebiasaannya di situ nggak pernah diingatkan sama imamnya kalau meluruskan soft dia yang beliau yang dianggap ulama ini tadi itu disuruh dia memerintahkan kamu luruskan dan rapatkan soft. Itu dijawab sama makmumnya wes itu cerita ke saya sendiri itu yang disuruh jadi imam ya. Setelah itu loh dia kapok, saya nggak akan pernah mau lagi disuruh imam di situ. Kapok dia, makmum diperintah imam kok malah bantah. Nah, itu kan kalau misalnya saya jadi imam, saya jangan mau jadi imam makmum. Ya, bilang gitu. Kemudian harus mandut jadi perintah imam suruh lurus ya lurus, rapat ya rapat. Enggak gitu malah jawab malah ya udah jenengan yang maju saya tidak jadi mau. Seperti itu karena berat tanggung jawab imam itu berat jika dia memimpin sholat berjamaah dan dia nggak membenarkan softnya itu berat bagi dia. Makanya kalau jadi yang wabet yang maju jadi imam gitu, jadi kalau selain saya gitu dan saya nggak ada wonten jane tapi tekannya ngeri loh hari. Kemudian dalil selanjutnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atimu sufufakum wa tarasu fa inni a'ukum min wara'i dhahri. Tegakkan saf-saf kalian dan aku dekatkan, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ini keutamaan Rasulullah. Rasulullah bisa melihat dari belakang punggungnya. Seandainya beliau tidak nengok pun beliau tahu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah, ketika hukum perintah itu kalau dia nggak ada indikasi untuk membuatnya menjadi sunnah atau mustahab saja, maka secara asal hukum perintah itu adalah wajib. Tapi kalau ada indikasi untuk mengubahnya menjadi sunnah, nah itu baru hukum perintahnya menjadi tidak wajib. Tapi kalau secara asal hukum perintah itu wajib, maka ketika Rasulullah memerintahkan aqimus sufufakum wa tarasu, tempelkan, rekatkan soft, maka itu menjadi wajib hukumnya kalau nggak ada yang membuatnya menjadi sunnah. Kemudian Anas berkata, wa kana ahaduna yalzaqu
mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Dan kemudian kami melihat salah satu dari kami saling menempelkan antara pundaknya dengan pundak saudaranya di sebelahnya dan kakinya dengan kaki saudaranya di sebelah. Nah, ini bisa diterima, dicerna. Jadi kakinya yang menempel, bukan mata kaki, tapi kakinya yang menempel dan pundaknya yang menempel, ini bisa dicerna. Kalau yang awal tadi, hadis tadi kan rotok sulit, jadi mata kaki bisa menempel atau lutut bisa menempel. Itu cuma penggambaran betapa rapatnya soft barisan sholat para sahabat Rasulullah SAW. Begitu. Jadi ketika ada apa yang dilihat oleh Anas bin Malik ini bahwa para sahabat saling menempel, itu kan menunjukkan bagaimana rapat dan lurusnya soft. Karena kalau enggak lurus, enggak menempel. Kemudian juga ada hadis juga dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kharaja ilaina Rasulullah SAW, keluar kepada kami Rasulullah SAW, maksudnya untuk mengimami sholatnya. Faqala, kemudian beliau bersabda, ala tasifuna kama tasiful malaikah inda rabbihim. Tidakkah kalian bersof sebagaimana sofnya malaikat ketika di sisi Tuhannya. Jadi Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk softnya itu seperti softnya para malaikat. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah secara softnya para malaikat itu di sisi Tuhan? Maka Rasulullah SAW yatimuna soffal awwali wa yasoffal awwala summa yatarasawna fi soff. Mereka saling menyempurnakan soft awal sampai penuh, kemudian dirapatkan, baru disambung soft selanjutnya. Seperti itu. Ini softnya para malaikat. Jadi sholat berjamaah, karena Rasulullah memerintahkan untuk bersoftnya sebagaimana softnya malaikat ketika di sisi Allah, maka soft depan itu belum penuh, ya jangan buri. Kadang ada soft depan itu belum penuh, terus berdiri lagi di belakang, itu kurang pas. Kecuali ketika dia masuk ke soft depan, ternyata ada satu jamaah sendirian di belakang. Nah itu sama-sama bertekoni Mas Bro sampai sergepe Mas Bro ini. Nah itu yang misalnya masih ada satu tempat di depan, dia sebenarnya jangan masuk ke depan, tapi dia membaturi temennya yang satu orang itu. Nanti kalau ada jamaah lagi, biar dia masuk depan, ya jamaah yang baru yang datang misalnya Mas Bro lagi. Karena kalau dia sholat sendirian di belakang itu kurang pas, kurang tepat. Jadi lebih baik yang depan satu itu ngalah, dia menjejeri yang di belakang supaya tidak sendirian dia dalam satu sholat. Seperti itu. Kadang karena semangatnya pengen mendapatkan soft awal, terus terkonek pengen mendapatkan soft awal, soft depan, soft awal itu sisa satu tempat. Lah dia bareng kayak kancane, terus dia langsung dulu, padahal ngerti yang kancane situ. Itu egois namanya. Itu nggak boleh, karena ini masalah temannya, dia cuma sendirian ada di belakang. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama yang dia mengatakan kalau dia sendirian di belakang maka dia tidak disangka sholat berjamaah. Tidak, ada yang mengatakan seperti itu. Nah dia kudune ngalahi, dia mundur, dia nggak usah kesusu, ngarep memenuhi satu tempat itu terus temannya sendirian di belakang, jangan seperti itu. Nah pengen mencoba depan ya tekan diisi,
dhisik kan mesti oleh ajar sipnya pahalanya besar seperti itu. Ini safnya malaikat. Kemudian ada hadis lagi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufufa wa hadu bainal manakib wasadil khalal. Tegakkan saf-saf dan sejajarkan antara pundak-pundak. Hanya perintahnya sejajarkan, nggak harus menempel. Di sini sejajarkan di antara pundak-pundak. Wasadul khalal, dan tutuplah celah. Tutuplah celah, jangan sampai ada renggang di antara makmum. Waliyanu bi aidi ikhwanakum, tapi sing lemah lembut di antara saudara kalian. Jadi ya harus ada jangan sakit semangat temane rodo atau gombal lelek, jangan, nggak boleh seperti itu. Kata Rasulullah di sini lemah lembut. Video mau geser, atau geser. Itu seperti itu, jangan terlalu kasar. Bahkan kalau menyebabkan kesulitan saudaranya itu ya untuk dijahari. Misalnya ketika mau takbiratul ihram atau takbir tagi, ini terlalu tidak bisa. Nah, itu menjolimi saudaranya. Atau ketika sedekah malah nggak bisa. Nah, itu kan jadi diukur yang proporsional supaya tidak mengganggu saudaranya yang sesama makmum. Karena enten biasanya sedekah masih dua lang, nah itu juga tepat. Sedekah masih dua lang tuh, itu kurang tepat juga. Jadi sibuknya menyakiti yang temannya. Jadi kemudian wala tazaru furjatas syaitan, maka jangan sampai membiarkan renggangnya itu dijadikan tempat setan. Jadi nek sholat itu terlalu renggang, nanti setan itu akan masuk melalui celah itu, sehingga setan dari sholat juga, setannya masuk ke celah itu untuk menggoda kita. Akhirnya kekhusyuan jadi berkurang. Bahkan mungkin keikhlasan juga jadi hilang. Itu makanya kenapa diperintahkan untuk merapatkan saf ini, salah satunya supaya setan nggak bisa masuk dari celah-celah itu untuk mengganggu sholat kita, sehingga kita tidak bisa khusyuk, kita teringat macam-macam, kita terganggu, atau bahkan yang lebih bahaya lagi kalau menyebabkan kita jadi nggak ikhlas ketika sholat itu karena diganggu setan. Setan bisa saja membisiki, karena soft kita yang renggang, setan membisiki kepada kita. Aneh, dilungkas terkoran oleh saya ART. Sing patrian tangan nonek sholat. Itu mau beli langsung dikusuk-kusuk ini. Karena Pak RT mau lihat melu suatu atau Pak Bupati mana, nah, seperti itu. Nah itu godaan setan akhirnya jadi nggak ikhlas dalam sholat, karena ada tujuan untuk dilihat orang yang punya jabatan. Waman wasala sofan wasalahullah, waman qata'a sofan qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung sof, maka Allah akan menyambungnya, menyambung di antara mereka hatinya. Dan siapa yang memutus sof, maka Allah akan memutuskan. Ini maknanya apa? Yang dimaksud menyambung dan memutus ini bisa bermacam-macam, ya. Bisa menyambung hati di antara para jemaah, atau bisa juga memutus hati di antara para jemaah, atau bermakna menyambung rahmat dari Allah, barokahnya, memutus rahmat dan barakah dari Allah, bisa seperti itu. Maka ini ancamannya berat sebenarnya.
Jadi kita diperintahkan untuk sungguh-sungguh dalam menutup celah-celah dari soft itu supaya barisannya rapi. Jadi salah satu caranya adalah kita menempelkan kaki kita dengan kaki saudara kita di antara jamaah itu. Terus patokan lurus itu dari mata kaki. Jadi mata kaki jamaah sebelahnya dengan mata kaki kita itu harus pas, posisinya sama, sejajar sehingga akan lurus jamaah. Jadi harus diingat, jangan sampai ujung jari kaki menjadi patokan, karena kaki itu nggak sama, ada yang panjang, ada yang pendek, nanti malah nggak lurus, malah maju mundur itu biasanya kalau patokannya itu ujung jari kaki. Seperti itu. Kemudian ini tadi tentang bagaimana cara menyusun soft ketika jamaahnya banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan tentang tafdhilu maimanati soffi ala yasarihi, keutamaan bagian kanan dari soft dari sebelah kirinya. Ini jika sama ya jumlah antara kanan dan kiri soft itu jumlah jamaahnya sama, maka ada keutamaan tersendiri di sebelah kanan soft. Ini dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayamini sufufi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat atas sebelah kanan soft. Nah, ini kalau jumlahnya sama di belakang, maka soft yang kanan itu memiliki keutamaan tersendiri. Jadi kalau kita di soft kanan, maka mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat. Tapi nggak boleh kita terus mengganggu atau menzalimi saudaranya sebelah kanan digoreng, punya diri aku kanan. Nah, maksudnya kanan imam ya. Jadi kan soft jumlah belakang imam itu kan panjangnya sama. Nah itu sebelah kanan imam itu lebih utama daripada yang sebelah kirinya. Itu dalilnya ini tadi. Bukan berarti sebelah kiri nggak utama, ya tetap utama mendapatkan pahala jamaah. Cuma ada tambahan bonus bagi yang sebelah kanan imam. Cuma harus setelah sama jumlah ini, bukan kok terus kanan sih udah keluar karena kirinya malah dikosongi. Ini itu selawat Allah dan malaikat. Leo jomplang ya, nggak boleh, tetap harus sejajar di sesama, maksudnya antara kanan kiri sama, walaupun nanti sebelah kanan memiliki keutamaan. Ya nggak apa-apa, sebelah kiri saya tak ngalah, tak kira dapat pahala nanti ya, karena dia memuliakan saudaranya, dapat pahala juga, pahala yang lain, pahala memuliakan saudaranya. Dan dalil yang lain adalah dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala kunna ila salaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini. Dulu kami ketika sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami senang untuk berdirinya itu di posisi yang bagian kanan. Ini para sahabat itu. Jadi ini menunjukkan apa? Mereka bersegera ketika ada panggilan sholat, cepat-cepat datang supaya nanti bisa duduk di sebelah atau bisa berdiri di sebelah kanan, barisan yang di depan kanan. Karena kalau sudah dia datang duluan, dia berhak mendapatkan tempatnya. Maka yang datang belakangan akhirnya kan sebelah kiri. Nah kalau kita enggak, kita minta komasi. Ada beda dengan sahabat bersegera. Kita minta koma.
Komate saya komat ini imamnya rotok panjang biasanya kerjaan saya itu ditunggu berapa menit lagi Buddha mulai rakaat akhir Pak. Terus setelah itu nambahi kekurangan sholat, setelah ditambahi salam langsung berhenti. Seperti itu kadang di antara kita ya, kita itu seperti itu. Generasi kita, kalau generasi sahabat Rasulullah mendengarkan azan, bahkan sebelum azan itu mereka siap-siap di masjid. Nah kita enggak ngenteni komat saya ditunda, saya ngenteni pagi seniman dua ya cara orang nyata ya seperti itu. Ya seperti itu. Padahal itu panggilan kasih sayang pada Allah untuk menghapus dosa kita. Panggilan yang kita bisa kembali lagi ya. Misalnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu kan panggilan kasih sayang dari Allah. Kita bisa kembali lagi mendapatkan ampunan dari Allah, karena antara sholat dengan sholat itu sebagai mukaffirat dzunub, menghapus pelebur dosa. Coba kalau panggilannya itu panggilan yang tidak kembali lagi, napa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal, nah, kan nggak kembali lagi. Jadi panggilan Allah itu ada dua panggilan. Semuanya itu panggilan yang harus kita penuhi. Jadi panggilan sholat itu harus kita penuhi, karena ada panggilan hayya 'alas sholat, mari sambut sholat. Itu. Kemudian, nah ini panggilan yang sayang, kita bisa jauh. Lainnya panggilan yang kedua, panggilan ini 12 tidak kembali lagi. Kita nggak bisa lagi bertobat, nggak punya kesempatan diampuni, memohon ampun kepada Allah. Maka mumpung masih kita dipanggil panggilan kasih sayang untuk menghapus dosa-dosa kita, yaudah kita harus segera menyambut. Jangan panggilan yang segera disambut itu panggilan yang bersifat dunia ini dong. Kalau misalnya dum-duman sembako dhisik dhewe teko apa iki enek undian hadiah jalan santai akhlak. Kalau di situ nggak di, misalnya kan disebut aku lali, aku teko halus. Seperti itu, perkara dunia bersegera. Tapi kalau Allah yang mau manggil, hayya 'alas shalah, berkomat gimana itu? Perkara yang abadi, kehidupan akhirat malah kita lalaikan. Tapi perkara dunia yang fana, kullu man 'alaiha fan, setiap apa yang di dunia pasti akan binasa, hilang, malah kita bersungguh-sungguh mendapatkannya. Sedangkan yang abadi malah sakar beda. Itu berarti kita tidak tahu prioritas mana yang akhirat. Ini tentang soft sholat. Mungkin kita cukupkan pada pertemuan kali ini sampai pembahasan ini tentang soft tadi yang harusnya merapatkan dan meluruskan soft, kemudian juga jangan sampai membiarkan celah gitu. Kemudian juga kita sebutkan tadi bahwa bagi imam yang bertugas menjadi imam, maka hendaknya dia menghadap ke jamaah dahulu untuk membenarkan soft. Jangan sampai tidak melihat jamaahnya, karena ini perintah Rasulullah, petunjuk Rasulullah yang diajarkan. Jadi Rasulullah menghadap ke makmum dahulu untuk memerintahkan, meluruskan dan merapatkan. Jadi nggak cukup hanya menghadap kiblat, Rasulullah menghadap makmum dahulu, dan beliau tidak akan menegakkan sholat sebelum jamaahnya atau makmumnya itu sudah lurus dan rapat. Kemudian juga disebutkan tadi tentang keutamaan soft kanan, sebelah kanan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan yang masih seputar sholat berjamaah ini, karena banyak sekali yang perlu dibahas dalam sholat berjamaah ini. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kesempurnaan pahalanya dalam sholat berjamaah kita. Kan? Fa'inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah, gitu ya. Sebenarnya lurusnya soft termasuk kesempurnaan
sholat berjamaah, kesempurnaan pahala sholat berjamaah. Jadi semakin bagus softnya, semakin rapi, semakin lurus, maka akan semakin sempurna pahalanya di sisi Allah. Wallahu ta'ala, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.